Selamat pagi Sobat Batu Suya. Perkenalkan, saya Duta Mendila selaku dokter muda yang bertugas di Puskesmas Batu Suya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mitos atau fakta tentang imunisasi. Mari ikuti keseruannya. Mitos, vaksin tidak mengandung bahan yang berbahaya. Memang vaksin mengandung beberapa bahan, namun bahan tersebut sudah teruji dan dinyatakan aman sesuai dengan standar kesehatan dunia, contohnya oleh WHO, dan standar kesehatan nasional, contohnya oleh IDAI ataupun BPOM. Adapun salah satu contoh dari kandungan atau bahan dalam vaksin adalah antigen. Antigen sendiri merupakan bahan aktif berupa mikroorganisme yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Yang dimana fungsi dari antigen tersebut adalah untuk melatih sistem kekebalan tubuh anak agar dapat mengenali dan menghancurkan penyakit di kemudian hari. Pada akhirnya, seluruh komponen atau seluruh bahan yang terkandung pada vaksin telah melalui uji klinis yang ketat dan dievaluasi keamanannya sehingga aman dan juga mendapatkan izin sebelum digunakan. Fakta dan juga wajib, anak yang sehat tetap harus diberikan imunisasi karena walaupun anak kita terlihat sehat, tapi daya tahan tubuh anak kita itu masih tergolong lemah dalam melawan beberapa penyakit yang berbahaya. Jadi Bapak dan Ibu, imunisasi itu kita ibaratkan sedia payung sebelum hujan. Karena kalau anak kita sudah diimunisasi, maka otomatis daya tahan tubuh anak kita ini akan kuat dan juga bisa melawan beberapa penyakit seperti penyakit campak atau yang sering kita dengar itu adalah sarampa, polio, dan beberapa penyakit lainnya yang bahkan Bapak dan Ibu yang bisa membuat anak kita itu cacat dan bahkan bisa sampai meninggal. Jadi Bapak dan Ibu bayangkan kalau seandainya anak kita tidak diimunisasi, maka otomatis anak kita itu akan sakit. Kalau anak kita sakit, pasti yang jelas pengobatannya akan lebih susah. Jadi Bapak dan Ibu, walaupun anak kita tetap sehat, wajib imunisasi. Karena imunisasi sudah tergolong aman, sudah gratis, dan juga sangat membantu anak kita dalam melawan beberapa penyakit. Jadi lebih baik kita mencegah dari awal daripada kita mengobati anak kita. Jawabannya mitos. Jadi demam setelah pemberian vaksin pada anak tidak menandakan anak menjadi sakit karena infeksi. Justru sebaliknya. Demam setelah vaksin menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh pada anak bekerja dengan baik dan merespon vaksin untuk kemudian membentuk perlindungan. Jadi ibarat sederhananya, vaksin merupakan musuh tiruan yang dimasukkan ke dalam tubuh anak untuk kemudian memancing sel kekebalan tubuh atau sistem imunitas pada anak yang merupakan tentara dalam tubuh anak untuk dapat segera menyerang dan mengenalinya, sehingga ketika musuh asli ataupun penyakit di kemudian hari menyerang, maka sistem kekebalan tubuh atau imunitas tadi dapat segera mengenalinya dan dengan cepat menghancurkannya. Nah, namun memang dalam proses pembentukan imunitas kerap menyebabkan adanya peningkatan suhu pada anak. Mitos pada kenyataannya, ASI dan juga imunisasi memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi kita mulai dari ASI itu sendiri. ASI itu sangat bagus bagi bayi kita karena dengan kita memberikan ASI dapat memberikan bayi kita itu berupa gizi, nutrisi, protein, dan juga zat kekebalan tubuh yang dapat membuat bayi kita menjadi lebih kuat dan juga lebih sehat dalam melawan beberapa penyakit yang ringan. Pada ASI itu sendiri ada yang disebut dengan kolostrum atau ASI yang pertama keluar. Mungkin beberapa ibu-ibu di sini yang mendengar beberapa isu bahwa ASI yang pertama keluar itu adalah ASI yang basi. Kenyataannya bahwa ASI yang pertama keluar itu sendiri ASI yang mengandung banyaknya nutrisi, protein, dan juga kaya akan antibodi.
sehingga membuat bayi-bayi kita itu menjadi lebih sehat, kuat untuk melawan beberapa penyakit-penyakit yang ringan. Tetapi apakah ASI saja cukup? Kenyataannya tidak. Jadi alangkah baiknya kita harus memberikan juga yang namanya adalah imunisasi. Karena imunisasi ini wajib. ASI itu hanya melawan penyakit-penyakit ringan. Imunisasi dapat melawan penyakit-penyakit yang tidak dapat dilawan oleh ASI itu sendiri, berupa penyakit-penyakit yang berbahaya seperti campak atau orang-orang sering dengar itu adalah sarampa, polio, difteri, tetanus, TBC maupun juga hepatitis. Jadi kalau kita berikan imunisasi, bayi kita akan menjadi lebih sehat dan juga dapat terlindung dari penyakit-penyakit tertentu, sehingga anak kita tidak mengalami kecacatan dan juga dapat kehilangan nyawa. Jadi dua-duanya sangat-sangat penting karena dapat membuat anak kita menjadi lebih sehat, kuat. Mitos. Di posyandu, anak tidak hanya diimunisasi atau divaksinasi saja. Di posyandu, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala juga dilakukan pengukuran untuk mendeteksi sejak dini hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada anak. Contohnya adalah kekurangan gizi pada anak. Selain itu, di posyandu juga sebenarnya ada banyak sekali manfaat yang mungkin Bunda belum ketahui. Dengan membawa anak ke posyandu dengan rutin, maka tumbuh kembang dari anak akan terpantau dengan baik. Selain itu, dengan membawa anak ke posyandu, maka anak juga dapat diberikan makanan yang bergizi, yang dimana tentunya hal tersebut akan baik untuk tumbuh kembang anak. Dan Bunda juga dapat melakukan konsultasi dengan kader kesehatan atau petugas kesehatan terkait dengan masalah kesehatan pada anak, sehingga masalah tersebut dapat tertangani dengan baik. Lebih dari itu, Bunda juga dapat melakukan sharing atau berbagi pengalaman baik dengan kader kesehatan ataupun dengan Bunda lainnya selama di posyandu. Yang pasti hal tersebut akan memberikan dampak positif untuk kesehatan dan tumbuh kembang dari anak. Itulah terkait mitos Dan fakta tentang imunisasi. Mas Batu Surya Berani vaksin.